Selamat pagi, sekarang kita berada di Perubahan Center yang berada di dekat kota Phnom Penh di Kamboja. Ini adalah salah satu tempat pembunuhan massal yang dilakukan pada masa pemerintahan Pol Pot. Jadi kita lihat di dalam ini bagaimana tempat-tempat penyiksaan sampai tempat penguburan, dan juga nanti terakhir ada tempat di mana disimpan tulang belulang, tengkorak dan lain sebagainya daripada korban yang jumlahnya kira-kira hampir 3 juta orang pada zaman pemerintahan Pol Pot. Jadi selalu menyisakan kesedihan. Sekarang kita lihat ke dalam seperti apa, dan kita tentu berharap di dunia ini tidak ada lagi peperangan, kita ingin damai. Nah, dengan melihat ke dalam, tentu kita harapkan semuanya kita sadar bahwa peperangan menyisakan kesedihan. Ayo kita lihat ke dalam. Ke dalam seperti apa Genocide Center ini di dalam. Ayo. Kita akan lihat ke dalam, tapi ini adalah bangunan yang tinggi ini adalah untuk meletakkan tulang belulang, kerangka, tengkorak daripada korban pembunuhan pada tahun 1970-an. Ayo kita lihat. I think just cut. Sekarang kita masuk ke museum, kita lihat apa isinya di dalam. Ya. Foto. Ini adalah gudang tempat menyimpan bahan kimia seperti DDT yang digunakan setelah membunuh para korban. Terus kemudian DDT ini ditebarkan ke atas mayat itu untuk supaya mayat ini tidak berbau, sehingga tidak mengundang kecurigaan dari orang sekitar. Dan kemudian yang kedua adalah supaya korban yang belum mati ditaburi DDT ini cepat mati. There's only 5 minutes more. 5 minutes more. Hey. Huh? How to say in an Ayo ke sini, ayo ke sini. Ayo ke sini. ayo ke Ayo, Ayo. ayo ke sini. ayo ke sini. Ayo ke sini. Ayo ke sini. Ke sini. Ke sini. Ayo ke sini. Enggak, apa tuh? Kayak apa? Dibuat-buat lagi. Enggak. Pak, itu tulang itu asli, Pak? Iyalah. Iyalah. Masa ada tulang yang tak asli? Enggak, dikira kayak dibuat-buat lagi, Pak. Enggak. Asli semuanya. Ini adalah alat atau senjata yang dipergunakan untuk membunuh para korban. Seperti yang bisa kita lihat, ada parang, ada sabit, ada belenggu, ada juga cangkul, yang kesemuanya ini dipergunakan untuk menyiksa para korban. Terus kemudian setelah itu menggali kuburan. Ini adalah kuburan massal dari para korban, yang mana di dalam lubang ini ditemukan dulu itu sebanyak 450 korban.
Inilah tempat di mana mereka dikuburkan. Ini adalah lubang atau kuburan massal yang mana di sini ditemukan sebanyak 166 korban yang sudah tidak mempunyai kepala. Pada tahun 1980, sebagian daripada kuburan ini menjadi terbuka karena adanya air hujan, sehingga mayat-mayat yang terkubur itu muncul ke permukaan tanah, dan ini adalah pakaian mereka. Jadi pakaian para korban itu yang kemudian diambil dan dikumpulkan di sini sebagai bukti sejarah bahwa sudah terjadi suatu kekejaman akibat peperangan. Ini merupakan kuburan dari lebih 100 korban yang pada umumnya adalah anak-anak dan wanita, dan pada umumnya dalam keadaan tidak berbusana, ya. Jadi sangat miris. Inilah lubang atau kuburan dari korban yang sebagian besar anak-anak dan para wanita. Ini adalah pohon saksi daripada bagaimana kejamnya peperangan. Sebelum tempat ini atau Chung Ek ini menjadi tempat pembantaian dan kuburan massal, sebetulnya tempat ini merupakan kuburan Cina. Sebelum tahun 1975 ini merupakan kuburan Cina. Pohon ini merupakan saksi sejarah, ya. Pohon ini disebut Chan Kiri Tree atau Killing Tree, di mana pada waktu itu para korban terutama anak-anak itu dibenturkan kepalanya atau dibanting ke pohon ini sehingga meninggal. Dan untuk mengenang kekejaman ini, kita bisa lihat di pohon ini banyak sekali kalung, ya, kalung atau gelang berwarna-warni seperti ini yang bisa kita lihat. Dan ini adalah diletakkan oleh para pengunjung di pohon ini sebagai tanda simpati terhadap para korban yang terjadi pada masa itu. Ini adalah sebagian dari tulang belulang para korban yang terdiri dari tulang kaki kelihatannya yang dikumpulkan dari lapangan ini. Sedangkan tengkorak itu ada disimpan di gedung yang ada di sebelah sana yang akan kita kunjungi setelah ini. Nah, pohon ini yang disebut dengan cherry tree atau magic tree, pada waktu itu merupakan tempat untuk menggantungkan speaker, ya. Kemudian dihidupkan musik keras-keras untuk supaya teriakan atau jeritan para korban tidak terdengar oleh orang sekitar pada waktu terjadinya pembantaian. Ini adalah patung seorang ibu yang menggendong anaknya untuk mengenang bagaimana kekejaman rezim pada waktu itu, rezim demokratik rakyat Kamboja, ya. Di sini ditulis, "Never will we forget the crimes committed during the democratic Kamboja regime." Jadi kita tidak boleh lupa atas kekejaman yang terjadi ini, yang terjadi mulai pada tanggal 17 April 1975 sampai 7 Januari 1979. Selama periode ini kira-kira 4,5 tahun, lebih dari 3 juta
rakyat Kamboja ini menjadi korban atas kekejaman rejim Khmer Merah pada waktu itu. Bangunan ini merupakan tempat menyimpan tulang belulang daripada korban keganasan rezim Pol Pot. Kita akan lihat seperti apa nanti di dalam tengkorak para korban rezim Pol Pot. Sebelah kiri ini adalah tengkorak lelaki, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tengkorak para korban wanita. Jumlahnya sangat banyak sekali, mengingatkan kita bahwa peperangan itu sangat kejam. Di bawah ini alat yang digunakan untuk menyiksa para korban. Ini tengkorak dan ini adalah tulang kaki ya. Kita sudah mengelilingi Chong Ek Killing Field, di mana di sini salah satu tempat terjadinya pembunuhan berpuluh tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita lihat ini, mari kita berdoa semoga kedamaian selalu menyertai umat manusia di bumi ini, dan kita berdoa tidak ada lagi peperangan. Salam dari Kamboja.